Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sondawati, NPM 1901010029 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A dengan nomor urut D010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Al-Quran dan Hadis. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana hampir semua dikendalikan oleh teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya digunakan oleh pendidikan-pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Garis besar konsepnya yaitu yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya yaitu siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum, yaitu dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dan guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar, yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakatnya. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang terakhir yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Daerah 3T atau terdepan, terluar, tertinggal merupakan daerah yang memiliki kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, dan daerah tersebut memiliki karakteristik kurang lengkapnya sarana dan prasarana dari infrastruktur, baik itu infrastruktur umum dan kesehatan industri. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajaran yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini yaitu dengan menumbuhkan inovatif dan kreativitas siswa, dengan melakukan variasi metode pembelajaran, yang tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0 yaitu berhubungan dengan komputer dan internet, sehingga akan membuat minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran dan Hadis meningkat. Peserta didik sekarang ini merupakan generasi milenial yang tidak asing dengan dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi industri 4.0, tetapi semakin pesatnya arus teknologi membuat peserta didik semakin terlena dan memilih sikap enggan bertanggung jawab, kemerosotan moral, dan meningkatnya kasus kejahatan pada siswa. Maka dari itu, pendidikan nilai dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis dapat direalisasikan, supaya peserta didik tidak terjerumus dan terlena pada kemajuan teknologi industri 4.0. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memiliki peranan penting di dalamnya. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, yaitu antara lain, yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern.
Yang kedua yaitu peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang ketiga yaitu guru mengajar dengan word processor. WP adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan Word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. WP menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi yang memiliki Microsoft seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. Yang keempat yaitu guru menggunakan strategi pembelajaran Web-Based Learning atau WBL. Web-Based Learning atau WBL atau Web-Based Education merupakan pembelajaran dan sistem pendidikan yang memanfaatkan halaman-halaman web pada jaringan internet. Yang kelima yaitu guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi internet ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Dampak dari revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan adalah terbuktinya semakin banyak media pembelajaran berbasis teknologi yang memudahkan pengajar menyampaikan materi bahkan tidak harus dengan tatap muka. Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi pengajar untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas peserta didik, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Pada era industri 4.0 ini, seorang pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif, serta menyenangkan dengan memanfaatkan beberapa media. Melalui media pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien, serta terjalin hubungan baik antara pengajar dan juga peserta didiknya. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka perkembangan pembelajaran begitu cepat, di mana masing-masing media yang ada punya ciri-ciri dan kemampuannya sendiri. Media pembelajaran yaitu terdiri dari media audio visual, dan media visual. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi materi pelajaran. Media visual terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan, contohnya yaitu diagram, grafik, ilustrasi, dan masih banyak lagi. Dan media yang dapat diproyeksikan, contohnya yaitu proyektor, film bingkai, atau slide. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Contohnya yaitu program kaset suara dan juga radio. Ini merupakan bentuk dari media audio. Yang ketiga yaitu media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi antara audio dan juga visual, atau biasa disebut media pandang dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada peserta didik semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran guru, sebab penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar. Contohnya yaitu video, televisi, dan program slide suara. Pertanyaan yang nomor 5 adalah, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini? Evaluasi merupakan proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai harapan atau tidak. Nah, evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana pandemi COVID-19 ini yaitu di mana guru dan murid tidak bisa berinteraksi secara langsung dalam proses belajar mengajar menggunakan berbagai media yang dapat mendukung proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini.
Di antaranya yaitu pemanfaatan Google Classroom, membuat akun YouTube, berkomunikasi melalui WhatsApp, Telegram, dan variasi media seperti kuis, dan masih banyak yang lainnya. Tapi faktanya, pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena ada masalah atau problem yang masih dihadapi oleh sebagian murid ataupun guru. Masalah atau problem yang dialami diantaranya adalah, yang pertama, perbedaan tingkat pemahaman peserta didik. Kedua, yaitu siswa yang tidak mempunyai HP atau smartphone sendiri dan keterbatasan kuota internet. Yang ketiga, yaitu problematika pembelajaran karena faktor pendekatan pembelajaran dan kompetensi guru. Keempat, yaitu keterbatasan guru dalam mengontrol berlangsungnya pembelajaran daring. Yang nomor 5, yaitu kurangnya motivasi dalam belajar. Itulah jawaban-jawaban pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.